Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan untuk masyarakat. Itulah ungkapan Bapak tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan punya hubungan yang sangat erat. Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, kita butuh pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Pandemi, ya, 2 tahun pandemi karena COVID-19 telah berdampak pada layanan pendidikan kita. Anak-anak kita selama 2 tahun tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan tatap muka. Anak-anak belajar dari rumah. Guru-guru kita dituntut untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh. Luar biasa. Pandemi telah menyebabkan anak-anak kita sulit untuk mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Di awal-awal masa pandemi, guru-guru kita berjibaku dengan segala keterbatasan kompetensi dan dukungan teknologi. Anak-anak kita tidak punya cukup banyak dukungan infrastruktur untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Di sisi yang lain, guru-guru kita juga sangat berkesulitan untuk bisa menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Maka dampak pandemi telah menyebabkan anak-anak kita mengalami learning loss. Kemdikbudristek ketika pandemi ini telah berjalan 1 tahun melakukan sebuah survei dan hasilnya sangat luar biasa. Anak-anak kita telah mengalami pelambatan hasil belajar selama 6 bulan untuk di bidang literasi dan 5 bulan untuk kemampuan numerasi. Kemdikbudristek harus berbenah dan melakukan perbaikan. Lalu apa solusinya? Tidak ada cara lain ketika tatap muka harus dibatasi, pembelajaran jarak jauh harus terjadi, maka hadirnya teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Dengan segala keterbatasan, maka Maret 2020 menjadi titik awal bagi Kemdikbudristek untuk menyiapkan guru-guru kita agar bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Maka keluarlah akun belajar.id. Dibuatlah platform guru belajar dan berbagi. Dan yang terakhir, di tanggal 11 Februari 2022, teknologi semakin disempurnakan dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Kita sadar betul bahwa dengan 3 juta guru lebih di 348.000 satuan pendidikan kita, sungguh sangatlah berat dan tidak mungkin kalau untuk pelatihan kita harus menghadirkan seluruh guru kita dalam satu tempat. Apalagi di tengah pembatasan aktivitas guru-guru kita, maka teknologi hadir untuk membawa pada guru kita terus belajar, mengatasi segala tantangan dan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal pertama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah melakukan seri webinar. Sudah puluhan bahkan ratusan kali webinar diselenggarakan baik oleh unit utama di direktorat di bawah Ditjen GTK maupun oleh UPT-UPT kita yang ada di daerah. Guru-guru kita undang, kita ajak untuk mengikuti seri webinar dan kemudian dari situlah kita memberikan keterampilan-keterampilan, kiat-kiat khusus untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hasilnya sangat luar biasa. Pandemi COVID di satu sisi berdampak pada
munculnya kesulitan-kesulitan anak kita untuk belajar, tapi di sisi yang lain telah menghadirkan sebuah transformasi yang luar biasa dari para guru kita. Dalam waktu yang sangat singkat, guru-guru kita menjadi sangat melek dengan teknologi. Kita mendapatkan praktek-praktek baik yang sangat luar biasa dari guru kita, bagaimana memanfaatkan YouTube, Instagram, dan berbagai macam sosial media yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Hasilnya sangat luar biasa. Anak-anak kita yang ada di rumah tetap bisa mengikuti pembelajaran. Hadirnya teknologi kemudian kita perkuat dengan kebijakan di bidang kurikulum. Ketika pada masa pelaksanaan kurikulum 2013 dilaksanakan secara penuh dan utuh oleh para guru kita, betapa sangat beratnya para guru kita untuk menyampaikan seluruh materi kurikulum secara tuntas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadirkan alternatif kurikulum yang kita sebut dengan kurikulum kondisi darurat. Ini adalah sebuah kebijakan yang menyederhanakan kurikulum 2013, di mana pada kurikulum darurat ini guru diberi keleluasaan untuk memberikan materi-materi esensial. Anak-anak hanya akan mempelajari materi-materi yang pokok, dan kemudian disitulah akhirnya waktu yang dimiliki oleh para guru kita, waktu yang bisa diikuti oleh anak-anak kita menjadi lebih leluasa dan menjadi lebih efektif. Hasilnya sangat luar biasa. Motivasi dan semangat belajar anak tumbuh. Kreativitas dan kemampuan dari para guru kita untuk melaksanakan pembelajaran kontekstual, melaksanakan materi-materi pembelajaran yang berkualitas menjadi keseharian yang bisa dilakukan oleh para guru kita. Dan kebijakan ini kemudian semakin disempurnakan oleh kementerian dengan menghadirkan kurikulum merdeka. Pada tahun ajaran 2021-2022 mulailah diimplementasikan kurikulum merdeka pada 2.492 sekolah model melalui implementasi program sekolah penggerak. Hasil dari kita memodelkan implementasi kurikulum ini sungguhlah sangat luar biasa. Kita melihat adanya tumbuhnya semangat belajar yang semakin tinggi pada anak-anak kita. Kita mendapatkan kemampuan dari para guru kita ketika kita berikan fleksibilitas dalam menjalankan kurikulum, melaksanakan pembelajaran berbasis masalah, project based learning, menyebabkan pendidikan, pembelajaran dalam satuan pendidikan kita terlaksana dengan lebih menarik. Gairah yang luar biasa dalam satuan pendidikan kita telah menghadirkan melalui program sekolah penggerak ini munculnya sekolah-sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Kita memiliki guru-guru yang selalu berorientasi pada murid, melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru, teaching at the right level, yang hasilnya dengan pendekatan belajar ini, maka capaian hasil belajar anak-anak kita akan berada satu level di atas dari capaian yang seharusnya. Tentu ini adalah tidak mudah untuk bisa kita lakukan, karena kita butuh perencanaan yang baik, kita butuh pelaksanaan yang terkontrol, dan juga evaluasi. Satu hal yang kita tumbuhkan dengan kebijakan Merdeka Belajar adalah munculnya budaya refleksi, baik oleh para guru kita maupun oleh para kepala sekolah. Apakah kesempurnaan itu sudah terjadi? Tentu belum. Tetapi perubahan harus segera kita mulai. Dan teknologi memperkuat itu semuanya. Platform Merdeka Mengajar menjadi sarana bagi para guru kita
untuk bisa belajar secara mandiri. Sekarang tidak ada alasan lagi bagi guru-guru kita, baik dari level PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Mereka dari tempat belajar, tempat bekerjanya masing-masing, dari sekolah-sekolah tempat mereka melakukan pengabdian, maka mereka dengan memanfaatkan teknologi bisa belajar. Platform Merdeka Mengajar menghadirkan 3 fitur yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah fitur guru mengajar. Disinilah guru-guru kita bisa akses ribuan materi ajar. Di fitur guru belajar, guru-guru kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri mengenai visi guru penggerak, pembelajaran dengan paradigma baru, profil pelajar Pancasila, dan bahkan kita siapkan ratusan video-video pembelajaran, micro learning yang akan memberikan pengalaman visual kepada guru kita untuk bagaimana bisa mengajar dengan baik. Bahkan Direktorat KSPSTK pada tahun ini secara khusus mendedikasikan 923 video pembelajaran yang akan kita upload di dalam platform Merdeka Mengajar. Dan itu akan menjadi sumber belajar yang sangat luar biasa bagi guru kita. Ada satu hal yang sangat menarik dari platform Merdeka Mengajar, yaitu guru berkarya, guru berbagi. Melalui fitur inilah praktek-praktek baik yang dimiliki oleh para guru kita bisa diberbagikan kepada guru yang lain. Sudah puluhan ribu praktek baik ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi, Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, ayo kita harus belajar. Kita harus meningkat kompetensi kita. Bagaimana caranya? Jangan tunggu undangan dari Kemdikbudristek, jangan tunggu undangan dari dinas. Mari berkunjung ke platform Merdeka Mengajar. Disitulah Bapak dan Ibu bisa berselancar, bisa belajar. Yang juga menjadi kata kunci dari implementasi Merdeka Belajar adalah hadirnya guru-guru penggerak. Hadirnya agen-agen perubahan. Program pendidikan guru penggerak kita munculkan tidak hanya dalam rangka untuk menghasilkan guru-guru yang profesional, tetapi sekaligus kita menghadirkan calon-calon pemimpin pendidikan kita. Calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas, bahkan calon-calon pejabat struktural dalam bidang pendidikan kita persiapkan melalui program pendidikan calon guru penggerak. Program ini sudah meluluskan 2 angkatan, angkatan 1 dan angkatan 2 dengan jumlah tidak kurang dari 6.000 guru penggerak. Di lapangan kami menemukan bibit-bibit yang sangat luar biasa dari para guru kita. Guru-guru hebat kita tidak hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah di perkotaan. Mereka, para guru penggerak ini kita temukan ada di pulau-pulau kecil, ada di daerah marginal, ada di sekolah-sekolah yang selama ini kita melihatnya seperti sekolah yang biasa-biasa saja. Ternyata ada mutiara-mutiara yang luar biasa yang kita didik mereka untuk menjadi guru penggerak. Hari ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah merespon Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, di mana guru penggerak diangkat untuk menjadi kepala sekolah, diangkat untuk menjadi pengawas. Bulan ini saya dedikasikan kembali calon guru penggerak angkatan yang ketiga dan sebentar lagi angkatan yang keempat. Insya Allah dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun 2022 kami siap untuk meluluskan 36.000 guru penggerak, dan itu adalah stok bagi pemerintah daerah untuk mengangkat menjadi kepala sekolah
pengawas, dan jabatan-jabatan di bidang pendidikan lainnya. Yang terakhir, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa bagi guru. Ayo, saatnya hari ini kita harus berani berubah. Paradigma lama bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak punya potensi, tidak punya bakat, terserah kepada gurunya, harus mulai kita tinggalkan. Anak-anak kita, mereka punya bakat, punya potensi. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru melayani mereka. Paradigma baru, teaching and the right level, harus kita lakukan. Yang kedua, saya mengajak kepada para aktor-aktor pendidikan kita, para guru, kepala sekolah, pengawas, yang selama ini masih belum terlibat secara penuh dalam kebijakan Merdeka Belajar. Inilah saatnya kita melakukan perubahan. Inilah saatnya transformasi pendidikan nasional kita harus terjadi. Bapak dan Ibu bisa menjadi calon guru penggerak, bisa menjadi pengajar praktek, bisa menjadi instruktur, bisa menjadi fasilitator sekolah penggerak.